Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Din Azhar. Yang kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Materi ini diperuntukkan untuk kelas 7 semester 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Perlahan-lahan di sini atau tartil dimaksud adalah membaca Al-Qur'an itu tidak boleh dengan terburu-buru. Harus dibaca dengan kaidah yang benar. Untuk itu, perhatikan pembahasan berikut ini. Tahukah kamu apa itu Al-Syamsiyah? Al-Syamsiyah atau juga disebut Alif Lam Syamsiyah, yaitu apabila ada huruf alif lam pada suatu lafal yang sesudahnya terdapat salah satu dari huruf ta, sa, dal, zal, ra, zain, sin, shin, shod, do, to, do, lam, atau nun. Maka apabila menemui huruf-huruf itu setelah huruf alif lam, maka seolah-olah huruf alif lamnya tidak ada, ya, dan huruf sesudahnya ditasydid. Nah, sekarang tahukah kalian apa yang dimaksud dengan Al-Qamariyah? Al-Qamariyah yaitu apabila ada huruf alif lam pada suatu lafal dan sesudah huruf alif lam itu terdapat salah satu huruf dari beberapa huruf berikut ini, yaitu hamzah, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Nah, apabila kalian mendapati sebuah lafal di Al-Qur'an, kemudian ada huruf alif lam di situ, kemudian setelah huruf alif lam terdapat huruf-huruf tadi atau salah satu dari huruf tadi, maka lafal itu disebut dengan bacaan Al-Qamariyah. Nah, setelah kita belajar tentang pengertian Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, kita akan mempelajari bagaimana atau mengapa sebuah lafal itu bisa disebut Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Meskipun tadi sempat disebutkan, mungkin ini setelah ini akan bisa memperjelas penjelasan tadi. Nah, mengapa sebuah lafal itu disebut dengan Al-Syamsiyah? Hal ini sesuai dengan sebutannya, yaitu Al-Syamsiyah
yang berasal dari kata syamsun dalam bahasa Arab yang berarti matahari. Lafal ini disebut lafal matahari karena seolah-olah ketika kita menemui lafal ini atau huruf alif lam yang ada di lafal ini, seolah-olah kita melihat matahari yang menyilaukan mata, sehingga huruf alif lamnya seolah-olah tidak ada atau tidak terlihat. Nah, huruf sesudah alif lam pada lafal itu kemudian dibaca dengan ditasdid. Nah, tasdid yang dimaksud itu biasa juga disebut dengan syiddah. Caranya adalah setelah huruf alif lam, maka huruf tersebut ditekan sebentar, seolah-olah huruf itu double. Nah, sekarang mengapa sebuah lafal disebut dengan al-qamariyah? Qamariyah dalam bahasa Arab yaitu qamarun berarti bulan. Bulan atau bulan purnama ketika bersinar sangat terang. Namun ketika kita melihatnya, kita tetap bisa melihat dengan jelas dan terang karena tidak menyilaukan. Nah, untuk itu kalau kita menemui atau ketika membaca Al-Quran, kita menemui huruf alif lam, kemudian sesudahnya ada huruf-huruf qamariyah, maka lafal itu harus dibaca dengan jelas huruf al-nya atau alif lamnya dengan cara disukun. Berbeda dengan huruf samsiah, kalau huruf qamariyah hurufnya tidak ditasdid. Ya. Perhatikan lagi, huruf alif lamnya itu disukun atau dimatikan L, seperti mematikan L. Nah, setelah tadi kita belajar dan mengetahui bagaimana atau mengapa sebuah lafal disebut dengan al-syamsiyah atau sebuah lafal disebut dengan al-qamariyah. Sekarang kita akan melangkah lagi dengan belajar lebih jauh lagi, yaitu belajar bagaimana membaca atau cara membaca sebuah lafal atau bacaan yang termasuk dalam bacaan al-syamsiyah, juga lafal yang termasuk bacaan al-qamariyah dalam lafal atau ayat Al-Quran. Mohon disimak dan diperhatikan supaya ketika kalian membaca Al-Quran kemudian menemui lafal al-syamsiyah atau lafal al-qamariyah, tidak
terjadi kesalahan ketika membacanya, sehingga tidak merubah makna dari lafal tersebut. Nah, kita akan belajar lafal al-syamsiyah. Lafal al-syamsiyah seperti pengertian tadi ya, tidak dibaca huruf al-nya. Huruf al-nya seolah-olah tidak ada. Kalau kalian perhatikan di situ terdapat sebuah lafal ya. Lafal tersebut dibaca wadduha ya. Wadduha. Meskipun di situ ada huruf alif lam ya, setelah huruf wawu ya, huruf alif lamnya tidak dibaca. Jadi bukan dibaca dengan wal duha ya, dibaca wal duha salah. Yang benar dibaca wadduha. Atau juga di lafal di bawahnya diperhatikan itu ada huruf alif lam, kemudian sesudah huruf alif lam ada huruf sin. Itu membacanya bukan wa ammal sa'ila ya, bukan wa ammal sa'ila. Akan tetapi dibacanya adalah wa ammas sa'ila. Wa ammas sa'ila. Nah, huruf alif lamnya seolah-olah tidak ada dan huruf sinnya ditasdid. Sudah bisakah membaca huruf al-syamsiyah? Sekarang kita akan belajar membaca huruf al-qamariyah. Perhatikan ada sebuah lafal di situ. Coba perhatikan lagi dengan saksama huruf alif lamnya dan sesudahnya ada huruf apa? Ya. Huruf ya. Atau huruf ya. Lafal itu dibacanya adalah fa'ammal yatima. Fa'ammal yatima. Meskipun ada huruf alif lam di situ ya, membacanya tidak seperti al-syamsiyah. Karena setelah alif lam di situ terdapat huruf ya, dan huruf ya adalah huruf qamariyah, maka alif lamnya diharokati sukun dan dibaca seolah-olah kita mematikan huruf L. Fa'ammal yatima. Fa'ammal yatima. Nah, setelah kita mengetahui cara membaca sebuah lafal, itu termasuk al-syamsiyah atau al-qamariyah, tentunya kita akan bertanya-tanya, mengapa kita harus mengetahui atau belajar atau mengidentifikasi sebuah lafal itu masuk al-syamsiyah dan al-qamariyah, dan mengapa kita harus membacanya dengan benar sesuai kaidah tajwid. Untuk itu silakan diperhatikan slide yang akan tampil berikut ini, yaitu
alasan mengapa kita harus mempelajari bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Tentunya sama juga seperti kita mempelajari hukum tajwid yang lain, yang diantaranya bisa kalian perhatikan ada 3 penyebab kita belajar hukum bacaan. Nah, yang pertama adalah ketepatan bacaan. Dengan memahami hukum bacaan ini, maka bacaan kita bisa tepat sesuai kaidah tartil, yaitu benar cara membacanya dan tepat. Manfaat yang kedua yaitu untuk keindahan bacaan. Dengan memahami hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah, tentunya ketika membaca pasti akan tepat dan benar. Kemudian bacaannya akan terdengar indah dan merdu, sehingga orang yang mendengarnya juga akan bisa menghayati bacaan tersebut. Yang terakhir atau yang ketiga, manfaat mempelajari hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah adalah untuk pemahaman yang lebih baik. Kalau seseorang paham dengan cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan, maka tentunya akan membantu dalam pemahaman sebuah ayat, terutama di tafsirnya dan pemahaman maknanya. Demikian penjelasan singkat ini tentang hukum bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.